Baik, kali ini kita akan membahas tentang pemikiran sosiologi hukum menurut Ross-Chapon. Ross-Chapon memberikan batasan apa yang dimaksud sebagai hukum. Pon melihat adanya tahap perkembangan dari hukum itu sendiri. Tahap perkembangan hukum menurut Pon itu dibagi dalam dua tahap. Tahap yang pertama, hukum adalah sistem pengaturan hubungan-hubungan dan penertiban tingkah laku manusia dengan menerapkan secara sistematis dan teratur, yaitu kekuatan masyarakat yang terorganisir secara politis. Jadi peraturan dalam terbentuknya hukum ini karena diatur oleh secara sistematis oleh secara perangkat politis, bisa dikatakan dalam kekuatan masyarakat untuk membuat suatu peraturan-peraturan atau hubungan-hubungan. Pada tahap kedua, memandang hukum sebagai dasar seperangkat pedoman yang berwibawa atau dasar-dasar pengambilan keputusan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik tertentu yang memiliki otoritas berdasarkan cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum. Jadi pada tahap yang kedua ini, Pon memandang bahwa hukum ini berdasarkan wibawa atau dasar-dasar pengambilan keputusannya itu berasal dari masyarakat. Dikembangkan dengan teknik tertentu, mungkin pada saat seperti di Indonesia menggunakan Dewan Perwakilan Rakyatnya sebagai suatu pembentuk dari hukum itu sendiri. Itu adalah teknik-teknik tertentu dan cara pengambilan keputusan yang dikatakan pada tahap kedua oleh Pon sendiri. Definisi hukum menurut Pon merupakan realitas sosial yang mengatur masyarakat. Bisa dikatakan bahwa hukum itu merupakan apa yang terjadi di masyarakat itu sendiri untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Ya, jadi negara didirikan demi kepentingan umum. Dan hukum adalah sarana utama untuk merealisasikan tujuan tersebut. Bagaimana sebuah negara bisa menjadi kepentingan umum atau didirikan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan kelompok apabila adanya hukum yang benar-benar real dan hukum yang mengikat kepada warga negaranya. Pon sendiri membedakan kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kepentingan sosial. Itu dibedakan oleh Pon. Pon menitikberatkan jika hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan kepentingan umum. Sosiologi hukum menurut Pon memiliki tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Yang pertama, menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum dan karenanya lebih memandang kepadanya bekerja hukum ketimbang isi abstraknya. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Dan karena itu, menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana guna menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha sedemikian itu. Yang ketiga, untuk menciptakan efektivitas studi dengan cara-cara membuat peraturan-peraturan dan memberi tekanan kepada tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya kepada sanksi. Yang keempat, studi sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Yang kelima, membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap sebagai petunjuk-petunjuk ke arah hasil-hasil yang adil bagi masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan yang hendak dicapai oleh apa yang disebut pada poin-poin sebelumnya ialah agar lebih efektifnya usaha untuk mencapai maksud-maksud serta tujuan-tujuan hukum. Menurut Pon, itulah tujuan-tujuan secara praktisnya sosiologi hukum menurut Pons. Pon menilai suatu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mementingkan kepentingan umum. Jadi menurut Pon ini, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang menaati hukum yang ada dalam realitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, Pon mengakui bahwa hukum yang baik ialah hukum yang ideal realistik, yang merupakan kombinasi dari suatu paham idealisme dan paham pragmatisme. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang sosiologi hukum menurut Pon. Terima kasih. Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.